Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Inka Papilaya, saya dari kelas R6D. Saat ini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Fungsi WHO dalam penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya bagi hak asasi manusia. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari proposal ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 19 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. World Health Organization atau WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia merupakan salah satu badan PBB yang bertindak sebagai koordinator kesehatan umum internasional dan juga bertempat di Jenewa, Swiss. Fungsi World Health Organization (WHO) ialah untuk mencapai kesehatan dengan secara maksimal untuk seluruh rakyat di seluruh dunia. Untuk mencapai hal tersebut, WHO aktif melaksanakan tugas-tugas diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tugas menanggulangi kesehatan dengan membantu dan melaksanakan pembatasan terhadap penyakit-penyakit menular. Yang kedua, memberikan bantuan kesehatan kepada negara-negara yang perlu bantuan. Dan yang ketiga, membantu dalam peningkatan kesejahteraan serta juga kesehatan ibu dan anak, mendorong dan juga membantu melakukan penelitian-penelitian berhubungan dengan bidang kesehatan. World Health Organization atau WHO juga mempunyai tanggung jawab yang luas terkait kesehatan termaksud. Yang pertama, mengenai epidemi global. Yang kedua, mengurangi kematian di lapangan. Dan yang ketiga, menghapus penyakit yang bisa diatasi oleh vaksin. WHO bisa membuat rekomendasi bagi negara-negara anggota mengenai apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesehatan warga dan mencegah pembayaran wabah penyakit. Berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, apakah fungsi WHO telah dirumuskan dalam piagam PBB? Dan yang kedua, bagaimana pelaksanaan fungsi WHO dalam penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya bagi HAM? Dari rumusan masalah yang telah saya jelaskan, adapun tujuan penelitian ini adalah: yang pertama, untuk mengetahui dan mengkaji fungsi WHO di dalam piagam PBB. Yang kedua, untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan fungsi WHO dalam penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya bagi HAM. Dan yang ketiga, sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Patimura. Adapun manfaat penelitian, yang pertama, menjelaskan dan mengetahui apakah fungsi WHO telah dirumuskan dalam piagam PBB. Yang kedua, mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi WHO dalam penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya bagi HAM. Yang ketiga, sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya bidang hukum internasional. Adapun kerangka konseptual, yang pertama, konsep organisasi internasional. Organisasi internasional adalah organisasi antar negara yang diikat oleh perjanjian untuk menjamin tujuan bersama. Organisasi internasional menurut J. Pierre mendalangi adalah organisasi yang dibentuk yang berdasarkan suatu perjanjian tertulis yang dilakukan oleh sekurang-kurangnya 3 negara atau pemerintahan maupun organisasi-organisasi internasional yang ada. Fungsi organisasi internasional dapat dikelompokkan dalam 5 kategori besar menurut Harold K. Jackson, yaitu: yang pertama, fungsi informatif. Yang kedua, fungsi normatif. Yang ketiga, fungsi role creating. Yang keempat, fungsi role supervisor. Yang keempat, fungsi operasional. Yang kedua, ada konsep pandemi virus corona. Pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi secara luas di seluruh dunia. Dengan kata lain, penyakit ini sudah menjadi masalah bersama bagi seluruh warga dunia. Contoh penyakit yang tergolong dalam pandemi adalah HIV atau AIDS dan COVID-19. Yang ketiga, konsep hak asasi manusia atau HAM. Menurut Franz Magnus Suseno, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, jadi bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Manusia memilikinya karena ia manusia. Yang terakhir ada metode penulisan. Metode yang pertama adalah tipe penelitian. Guna melengkapi jenis penelitian di atas untuk memberi arah pada penulis ini, maka tipe penelitian ini bersifat perspektif analitis. Maksudnya bahwa data yang ditemukan selanjutnya dianalisis dan dibahas dengan berpatokan pada kerangka teori dan pemikiran beberapa ahli, sehingga hasilnya dapat dideskripsikan untuk membantu penarikan kesimpulan dengan saran-saran. Yang kedua, sumber bahan hukum.
Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Yang dimaksud dengan bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang meningkat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan judul masalah yang diangkat. Yang kedua, bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berhubungan erat dengan badan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum seperti hasil penelitian dan pendapatan para hukum. Dan yang ketiga, ada bahan hukum tersier, merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan informasi maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Ketiga, ada prosedur pengumpulan dan analisa bahan hukum. Yang pertama, teknik pengumpulan bahan hukum. Dalam penelitian ini dilakukan studi kepustakaan atau library search, yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum yang terkait untuk memperoleh informasi yang objektif dan akurat, baik dari buku-buku undang-undang, jurnal-jurnal, maupun internet. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menyusun berdasarkan subjek, selanjutnya dipelajari, kemudian diklasifikasi sesuai dengan pokok yang dibahas. Yang kedua, ada analisa bahan hukum. Dalam pengelola bahan penulisan ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif berdasarkan ilmu hukum untuk mencapai kejelasannya. Demikian presentasi saya di hari ini. Selamat siang. Terima kasih, Ibu.